Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel Robby Delpis. Kali ini saya ingin memberikan review hasil pertandingan tadi malam ya, antara Timnas Indonesia melawan Timnas Jepang yang berakhir dengan kemenangan untuk Timnas Jepang sebanyak 4-0 ya. Nah, dengan hasil akhir ini berarti Timnas Jepang berhasil dalam 5 pertandingan itu tidak terkalahkan dengan 4 kali hasil menang dan 1 kali hasil seri. Sebaliknya, Timnas Indonesia dengan hasil ini berarti belum pernah menang sekalipun, 3 kali imbang dan 2 kali kalah. Dan untuk sementara itu berada di posisi juru kunci dari grup C dengan poin 3. Nah, tentu saja pertandingan ini sudah banyak diprediksi orang, memang kemungkinan besar Jepang yang akan keluar sebagai pemenangnya. Hanya saja yang mungkin diharapkan juga daripada pendukung Timnas Indonesia adalah kalaupun kalah, nah tidak terlalu telak ya, mungkin 1 atau 2-0. Ternyata kita kalah sangat telak, yaitu 4-0 ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ulas ya terkait dengan pertandingan tadi malam. Yang pertama, soal susunan pemain yang diturunkan oleh Coach Sintayong ya. Nah, dari susunan pemain yang diturunkan memang tidak ada yang tanda petik terbilang aneh ya. Kalau misalnya kita tanyakan kepada para fans Timnas Indonesia, apakah susunan pemain yang diturunkan pada saat melawan Jepang dan pada saat melawan Cina, tentu saja gitu kan, kontroversi tanda petik itu justru terjadi pada saat pertandingan Cina. Artinya kalau dibandingkan secara susunan pemain, orang tidak terlalu jauh dengan apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong ya. Susunan pemain yang diturunkan dapat dikatakan memang susunan pemain yang tanda petik memang terbaik gitu ya, yang dimiliki oleh Timnas Indonesia saat ini, sehingga tidak banyak orang yang terkejut ketika melihat susunan pemain ini ya. Di lini tengah tentu diharapkan adalah Tom Hai, dan betul itu diturunkan ya. Ivar Jenner mungkin tidak diturunkan karena harus absen ya, karena akumulasi kartu. Kemudian beberapa pemain filler seperti Justin Hubner juga kembali diturunkan, kemudian Rizky Ridho juga diturunkan, sehingga ya tidak ada tanda petik kontroversi di dalam susunan pemain yang diturunkan oleh Coach Sintayong. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah soal formasi. Soal formasi juga tidak jauh berbeda gitu kan. 3-4-3 yang kemudian bertransformasi menjadi 5-4-1 atau 4-5-1. Ya, itu juga tidak ada banyak kontroversi tentang masalah itu. Nah, yang barangkali agak cukup mengejutkan adalah soal cara bermain, atau taktikalnya di atas lapangan. Nah, soal cara bermain ini kita tahu ya, Jepang segalanya lebih baik gitu ya. Peringkat pipanya lebih baik, teknik individualnya lebih baik setiap pemainnya. Artinya kalau duel 1 lawan 1 diprediksi memang pemain Jepang akan menang dalam duel. Kemudian kolektivitas kerjasamanya juga Jepang lebih baik ya dibandingkan timnas kita ya. Nah, itu artinya itu di atas kertas ya, di atas kertas. Tetapi tetap saja kita punya peluang untuk bisa minimal menyulitkan atau merusak skema permainan dari timnas Jepang. Nah, di awal babak pertama sebetulnya kita mampu menghasilkan ya peluang yang sangat baik. Hanya saja ya ini sisi finishingnya tidak klinikal ya, tidak mampu mengoptimalkan dengan baik. Itu memang sangat disayangkan. Peluang sangat terbuka gitu, 2-3 peluang yang luar biasa, dan itu justru gagal kita manfaatkan. Nah, sehingga setelah itu justru kita terus-menerus dibombardir ya oleh timnas Jepang ya. Jadi timnas Jepang ini pada awal pertandingan tidak begitu ngegas, tidak begitu ngotot, tidak begitu agresif pada awal, tapi mencoba bersabar, mencoba melihat apa sebetulnya cara, strategi, dan taktik seperti apa yang diterapkan oleh timnas Indonesia. Nah, jadi mereka tanda petik seolah-olah membiarkan timnas kita itu berkembang terlebih dahulu. Nah, itulah terbukti terciptanya peluang-peluang di babak pertama itu kan seolah-olah tanda petik memberikan harapan kepada timnas Indonesia bahwa timnas Jepang tidak semengerikan
tidak sesulit yang dibayangkan gitu ya. Artinya mereka beberapa kali lini pertahanannya ternyata bisa ditembus oleh para pemain timnas Indonesia. Tetapi kegagalan finishing itu juga, dan jangan-jangan memang ini adalah bagian daripada taktik atau strategi daripada timnas Jepang, karena setelah itu kemudian Jepang benar-benar bisa menguasai pertandingan. Mereka begitu dominan di dalam penguasaan bola, mereka juga begitu mampu melakukan recovery. Nah, recovery jadi menutup lubang-lubang yang tadinya itu berhasil ditembus oleh timnas Indonesia, walaupun memang sesekali juga kembali bisa ditembus, tetapi menjadi lebih sedikit gitu ya. Setelah mereka timnas Indonesia bisa menciptakan peluang, nah berikutnya agak kesulitan untuk menciptakan peluang. Nah, dan kemudian mereka bisa mengatur ritme, melakukan serangan demi serangan, dan akhirnya terciptalah gol pertama, kemudian tercipta gol kedua, dan yaitu yang membuat mereka semakin percaya diri ya. Dari si timnas Indonesia mentalitas sebetulnya terjaga ya. Mentalitas pemain punya spirit yang luar biasa ya, tetap bermain dengan agresif, tetap bermain dengan determinasi, bermain secara ngotot gitu ya. Hanya saja memang secara taktikal harus diakui organisasi permainan timnas Indonesia dibandingkan Jepang itu memang jauh ya, tidak begitu kompak ya. Dan kita lihat lini tengah kita memang tanda petik kedodoran ya melawan lini tengah timnas Jepang ya, yang kita lihat begitu superior. Nah, di babak pertama skor 2-0, nah itu tetap memberikan harapan, dan ketika masuk babak kedua juga timnas Indonesia bermain kembali lagi seperti biasa, agresif lagi, menciptakan peluang, tetapi lagi-lagi tidak begitu prima ya, artinya gagal. Dan pada akhirnya gaya bermain, cara bermain seperti itu dipertahankan. Nah, itu mulai terlihat, satu, bahwa timnas Jepang sudah mengetahui cara bermain kita. Yang kedua, para pemain kita perlahan mulai terlihat kelelahan, sehingga mulai terlihat tidak seimbang ya. Permainan timnas kita menjadi tidak seimbang, sehingga itu dimanfaatkan dengan 2 gol ya berikutnya di babak yang kedua. Nah, memang sih kita tidak bisa mengatakan bahwa, mungkin ada orang yang mempertanyakan kenapa Coach Sintayong kok berani bermain terbuka gitu kan melawan tim sekelas Jepang. Nah, mungkin Coach Sintayong juga akan tanda petik mungkin membantah ya. Kalaupun kita bermain parkir bus, kalaupun kita bermain parkir pesawat, itu juga belum tentu kita mampu terus bertahan. Kenapa belum tentu kita tidak mampu bertahan? Karena kita tahu bagaimana tingkat kesabaran organisasi permainan Jepang yang begitu luar biasa. Artinya memang ya inilah timnas Indonesia melawan timnas Jepang yang kualitasnya memang sangat jauh berbeda gitu ya. Akhirnya skor 4-0 pun ya mau tidak mau itulah skor akhir yang bisa kita terima ya dari pertandingan ini gitu kan. Sebetulnya memang ketika saya pun termasuk yang berharap sejak awal kita memang lebih ke parkir bus. Maksud parkir bus itu begini, timnas kita, fokus utama timnas kita itu adalah bagaimana mengantisipasi merusak ya, istilahnya merusak defense, pola penyerangan dari timnas Jepang, artinya diredam dulu. Nah, jadi kalau istilahnya rumah itu diperbaiki saja dulu gitu kan, yang bocornya baru sekali kemudian bicara bagaimana menyerang gitu ya. Jadi fokus di bertahan, kemudian mana kira-kira slot-slot yang memang bermasalah dari timnas kita itu dulu yang terus di recover, kemudian baru nanti sekali counter attack. Kalau ini kan tidak ya, ini kita seolah-olah meladeni timnas Jepang gitu kan, mereka bermain terbuka, kita pun begitu berani gitu kan. Terlihat memang terjadi jual beli serangan, dan secara permainan memang itu menarik ya, menarik karena terjadi jual beli serangan, kedua tim mampu menciptakan peluang. Hanya saja tadi ketika kita tidak klinis, ketika kita tidak mampu menciptakan, mengoptimalkan peluang yang ada dan recovering ya, kita tidak mampu menutup transisi negatifnya, ketika kita bertahan itu kurang kompak ya, hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, itu jadi memang ya inilah pilihan yang mungkin tersedia bagi Coach Sintayong.
tidak banyak pilihannya, mau bermain terbuka hasilnya seperti ini, mau parkir bus juga belum tentu hasilnya akan optimal, karena kita tahu timnas Jepang akan terus-menerus membombardir timnas Indonesia ya. Nah, apakah permainan timnas Indonesia itu baik atau buruk? Nah, sebetulnya tidak kita bisa katakan buruk ya. Permainan timnas Indonesia bagus, hanya saja memang melawan tim sekelas Jepang itu terlalu beresiko ketika menggunakan cara bermain seperti tadi malam ya. Nah, yang sekarang mungkin harus dilakukan adalah bagaimana timnas Indonesia break sejenak, memperbaiki mentalitas dan fisik mereka untuk menghadapi pertandingan selanjutnya yang juga maha berat, yaitu melawan Arab Saudi. Oke, itu saja review dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat.